Coba buat 7 konten ini biar akunmu makin FYP. Hai, balik lagi bareng aku Hakim. Kali ini aku mau coba buat nge-share nih 7 tipe konten yang kemungkinan bakal naik banget nih di 2023. Nah, ini juga kamu bisa coba konten-konten ini buat diaplikasiin ke akun kamu, ataupun ya misalnya kamu jadi konten kreator di salah satu brand, bisa juga kamu pakai nih tipe-tipe kontennya. Nah, oke, langsung aja biar nggak lama-lama banget. Ada beberapa tipe konten ataupun beberapa type konten yang emang bakal berubah nih, bakal nambah di 2023. Nah, mungkin kamu bisa sebagai content creator ataupun kamu baru mau mulai content creator, kamu bisa banget buat ngeaplikasiin 7 tipe konten ini. Oke, langsung aja biar nggak lama-lama. Yang pertama, subscribe dulu. Oke, itu buat kamu yang mau belajar tentang content creating ataupun digital marketing, juga bisnis, itu cocok banget buat subscribe akun ini, ataupun kamu bisa follow TikTok dan Instagram aku dengan nama @akanghakim_. Nah, itu aku bakal terus nge-share tentang content creating, terus digital marketing, juga tentang bisnis, itu pokoknya tentang itu aja. Oke, lanjut. Yang pertama, itu kamu bisa bikin tipe talking head. Talking head tuh kayak gimana? Tipe konten yang langsung kayak gini, jadi langsung ngobrol ke kamera kayak ke kamu ini. Itu kamu bisa bikin konten kayak gitu, itu talking head, yang dimana kamu langsung ngobrol ke depan kamera. Jadi kalau dalam bentuk HP sih bisa kayak gini, kayak ya halo guys, balik lagi dengan aku di sini. Nah, itu bisa talking head, ataupun ini cocoknya buat siapa? Buat orang-orang yang mau cerita ataupun mau ngedukasi juga bisa sih. Sebenarnya yang penting ini tipenya talking head. Kamu bisa combine dengan banyak lah konten pilar, kamu sesuaiin di konten pilar akun kamu. Itu pertama talking head, dimana kamu ngobrol langsung ke depan kamera. Oke, yang kedua yaitu dialog. Nah konten dialog kayak gimana? Konten dialog itu konten yang emang masing-masingnya dikasih role play gitu. Misalnya kayak yang ngobrol, pertama kamu nge-take shoot sebelah sini, terus kamu ngadep sana kayak, wah gimana nih cara jadinya konten kreator yang bisa dapetin banyak followers. Terus dari belah sini ngobrol kayak, oh caranya kayak gini. Jadi itu yang seolah-olah kamu nge-role play, yang satu sebagai orang yang mau belajar content creating, yang satu sebagai orang yang emang udah bergelut dalam content creating gitu, kayak gitu. Itu tipe konten yang kedua, yaitu role play, dimana kamu ngebagi role jadi beberapa, terus kamu shoot dari masing-masing angle yang seolah-olah mereka lagi ngobrol gitu, padahal ya itu mah kamu lagi aja. Oke, yang ketiga, candid talk. Nah, ini candid talk kayak gimana? Itu lebih kayak kamu nyimpen kamera nih di sini ya, kamu simpen kamera sini, terus aku ngadepnya ke sana gitu. Jadi seolah-olah kayak lagi ngobrol gitu sama orang-orang. Misalnya kayak kita di sini nih, ini kita di sini, nah kameranya di sini, terus seolah-olah di depan kita tuh ada orang. Ataupun kamu punya teman nih, misalnya kamu punya teman, kamu simpan kamera di sebelah sini, nah terus teman kamu seolah-olah nanya kayak, misalnya kamu ngedukasi tentang keuangan. Nah, teman-teman kamu nanya kayak, gimana sih Kim cara ngatur uangan bulanan? Oh, cara ngatur uang bulanan. Nah, sedangkan kamera tuh dari sini angle-nya gitu. Nah, itu candid talk gitu. Jadi seolah-olah kamu lagi ngobrol sama orang, tapi sama kamu direkam gitu. Ataupun emang kamu lagi nongkrong, terus ditanya-tanya tentang profesi atau tentang tips-tips yang kamu bikin di TikTok sih, ya kamu bisa aja tinggal rekam doang. Terus ya emang kalau lagi candid talk, ya udah aja, tinggal upload, edit. Kayak gitu aja. Oke, ini yang kedua, narasi, atau ya kamu ngerekam dengan video nih, kamu rekam kayak gini, set gitu misalnya. Tapi ini video dari angle kamera belakang gitu, jadi muka kamu nggak harus kelihatan, jadi cuma ya angle kayak gini. Misalnya lagi jalan-jalan, terus kamu ngeliat apa gitu, ayam ngelewat, wah ada ayam nih guys ngelewat. Itu konten dimana kamu nge-record dengan kamera belakang, itu dengan footage yang ya nanti terserah kamu, tapi itu suara kamu juga masuk gitu. Nah, itu lebih ke narasi gitu, dimana kamu ngerekam sekaligus ngenarasiin apa sih yang ada di dalam konten kamu itu, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada voice over. Nah, ini voice over ini cocok banget buat kamu yang emang lebih ke introvert ya, atau bukan introvert sih sebenarnya, lebih ke pemalu, dimana kamu nggak pingin ngeliatin muka, nggak pingin ngobrol langsung juga gitu. Jadi ini cocok buat kamu. Jadi kamu tinggal ngerekam footage. Misalnya kamu lagi jalan-jalan, terus misalnya jalan-jalan ke mall gitu, ataupun jalan-jalan ke wisata alam. Nah, itu kamu bisa rekam gitu, langit gitu, terus kayak air terjun atau rumput-rumput bergoyang, pokoknya ya estetik kayak anak-anak apa sih itu, anak-anak senja gitu, anak-anak indie. Nah itu kamu bisa bikin abis gitu, terus kamu bikin voice overnya gitu. Jadi kamu tinggal voice over, dimana kamu ngejelasin pertama
kita bisa naik motor ke sini, ke sana, sini sana gitu. Jadi itu dimana videonya kamu pasang-pasangin, kamu satu-satuin videonya, terus kamu edit, abis edit kamu kasih voice overnya, ataupun kamu bisa voice over sebelum itu. Misalnya kamu kontennya edukasi nih, kamu voice over sebelum itu ya, terus nanti tinggal kontennya nyesuaiin voice over. Misalnya voice over bilang kamu edukatif nih, konten edukatif yang mau ngejelasin tentang keuangan bulanan. Misalnya pertama harus pertama misalnya harus nentuin persenan uang makan. Misalnya kamu ngerekam dulu nih, misalnya yang pertama adalah membuat persenan uang makan. Nah habis itu nanti kamu bisa bikin konten di mana kamu membuat persenan uang makan gitu. Misalnya kayak ditulis ataupun digambar ataupun pakai gambar yang lewat gitu. Ya itu bisa juga sih. Intinya voice over tuh lebih kayak kamu ngerekam, abis itu kamu kasih suara lagi gitu, dimana kamu nge-voice over di situ. Oke, lanjut, ini konten interaktif. Mungkin kamu udah sering ya kayak ngelihat konten-konten event gitu, itu dimana dia kayak ngewawancara orang-orang, ataupun konten-konten sekarang makin banyak sebenarnya interaktif. Nah ini fungsinya bisa kamu buat biar lebih menarik aja. Biasanya konten-konten interaktif ini antara kayak wawancara ataupun kuis-kuis singkat gitu. Nah itu kamu bisa cobain nih bikin konten-konten interaktif dimana kamu ngedatengin orang, terus angle kameranya antara ya mau dari jauh boleh gitu, ataupun mau dari dekat gitu ya boleh juga sih. Itu dimana kamu kayak ngewawancara, ya menurut Anda siapa yang bakal menang antara Naruto lawan Luffy gitu ya. Pokoknya itulah tentang konten interaktif dimana kita ngedatengin seseorang, terus kita rekam, terus kita nanya-nanya, wawancara. Tapi ini harus ada persetujuan orang-orang ya, jangan sampai kamu ngebuat konten dimana orangnya belum setuju buat diupload gitu. Soalnya nggak semua orang tuh enak gitu buat diupload di TikTok gitu. Ada yang emang lagi malu gitu kalau, ataupun mukanya nggak kontrol gitu. Jadi ya itulah, jadi harus hati-hati gitu dalam mengupload video. Oke, ini yang terakhir, yang ketujuh adalah carousel. Nah, mungkin kamu udah mulai lihat sekarang banyak konten-konten foto ataupun konten-konten carousel ya. Atau carousel nih dulu juga sempat, bahkan sekarang masih dipakai sih di Instagram, dimana kita nge-slide gitu. Itu foto-foto yang bisa kita slide. Nah ini bisa bikin konten kayak gitu juga di 2023 karena fiturnya juga baru di TikTok, baru beberapa bulan lah. Nah ini bakal ngebantu kamu banget gitu buat bikin konten-konten yang emang fiturnya baru banget dibuat. Itu biasanya lebih di boost gitu, buat lebih didorong lah gitu dari TikTok buat ngejadiin di FYP gitu kayak gitu. Makanya kamu bisa bikin, misalnya kamu edukatif, ya udah antara kamu bikin konten-konten yang sama kayak di Instagram, itu kamu bikin slide, nanti tinggal di swipe gitu, kayak gitu doang. Atau kamu ya udah aja bikin foto-foto yang biasanya kayak di TikTok gitu, karena TikTok sebenarnya lebih ke apa ya, kalau Instagram tuh kayaknya kan kita menjaga estetik. Nah kalau di TikTok ya udah, kalau apa adanya kamu aja. Biar makanya itu orang-orang sebenarnya lebih suka orang-orang yang di TikTok, karena mereka tidak naif ya, tidak memakai topeng. Itu biar orang-orang lebih dekat lah gitu, kayak gitu. Oke, itu aja 7 tipe konten yang bisa kamu aplikasiin di tahun 2023 biar akun kamu makin FYP. Nah, buat kamu yang masih penasaran tentang ide-ide konten lain, ataupun gimana sih cara mengoptimasi content creating gitu, ataupun gimana caranya jadi content creator, kamu bisa subscribe itu channel aku di sini, atau kamu bisa follow Instagram aku ataupun TikTok aku, yaitu @akanghakim_. Nah, di situ aku ngebahas banyak banget, mulai dari content creating sampai digital marketing juga, bahkan bisnis aku bakal bahas juga. Jadi buat kamu yang emang suka bisnis, suka bikin konten, juga kamu suka digital marketing, ini cocok banget gitu buat nge-subscribe sekarang juga, dan juga follow @akanghakim_ di TikTok dan juga di Instagram gitu. Semoga bermanfaat dan emang kamu praktekin ya. Jangan sampai ini cuma ditonton doang terus kamu nggak praktekin gitu, karena percuma juga punya ilmu tapi nggak dipraktekin kayak gitu. Oke? Mantap. Mungkin segitu aja, semoga bermanfaat. Kalau kata Om Bob Sadino itu, bisnis apa sih yang terbaik? Yaitu bisnis yang dijalankan, bukan ditanyain terus. Kalau kata aku, konten apa sih yang baik? Itu konten yang diposting, bukan ditanyain terus. Oke, dadah.